Namanya kita punya keahlian, punya skill, tidak punya akses ya kita susah juga gitu kan. Kita punya akses tapi tidak punya skill, ya ini nggak nyambung juga ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Leo Ikal, tentunya di channel Leo Ikal. Dan seperti biasa ya, kita bakal ngobrol-ngobrol di segmen ngopi ngobrol pintar. Walaupun lagi puasa, tapi ngopinya ngopi obrolan aja dulu. Kali ini seperti biasa teman-teman ya, saya menghadirkan komunitas ataupun tokoh gitu kan. Kali ini emang ada tokoh sosial gitu kan, relawan sosial yang luar biasa perjalanannya, yang harus kita ambil ilmunya itu kan, pengalamannya yang bisa dijadikan inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua, terutama anak-anak muda nih. Ini ada siapa nih? Ada siapa nih kan? Saya dibilang di Bojonegara itu sebagai pemuda, tapi sudah berjenggot juga ya. Ini sudah bukan Jiwanya, pemuda, jiwanya. tapi minimal sedikit saya menduduki jabatan Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojonegara, dan pada saat ini juga menjadi Ketua Harian Karang Taruna Kabupaten Serang yang mungkin harus memberikan semangat kepada pemuda. Betul. Bagaimana peran pemuda untuk bagaimana mengisi dirinya sendiri, membawa dirinya sendiri yang lebih baik, itu lebih penting sekali. Mantap. Ini ada Kang Isnan. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Saat ini saya masih menyibukkan diri kan, menyibukkan diri dengan bersama masyarakat dalam pendampingan terkait masalah saat ini rame-ramenya dampak COVID ya, 19. Yang keduanya masalah bantuan pangan non tunai. Ada yang saat ini bansos, bantuan sosial, yang bantuan sosialnya yang dari kementerian, provinsi sampai kabupaten pun sekarang ini lagi benar-benar kita mendampingi. Gitu. Jadi memang Kang Isnan ini memang pendamping ya, yang selalu mendampingi kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian sebenarnya sudah berapa lama sih ya? Kalau saya mulai dari 2008-9 kita sudah mulai 2009 kegiatan sosial yang kami canangkan. Kami bersama-sama kawan-kawan sebenarnya, teman-teman, kegiatan-kegiatan bakti sosial ini juga anak yatim, disabilitas, lansia, lanjut usia terlantar, dan orang-orang miskin. Ini kita semua cakupannya kita luas, untuk sosial itu luas. Berarti bersama dengan dinas juga ya kerjasamanya? Ya, kalau dinas menaungi kita, Menaungi. kita. Jadi Kang Isnan ini sebagai pendampingnya. Kemudian kenapa gitu suka sama hal-hal yang berbau sosial? Apa sih yang melatar belakang itu? Ya, Padahal kan sosial itu nggak ada. Maksudnya ada sih mungkin ya, maksudnya cuma sedikit al kadarnya paling kayak gitu. Ya. Kenapa mau bergelut sampai bisa dibilang puluhan tahun lah tadi itu ya, udah 10 tahun. Saya anggap kalau kita senang ke sosial itu ya kita kudratnya. Kita sudah kudratnya karena kita itu makhluk sosial. Dan kita harus benar-benar bahwa menganggap makhluk sosial itu adalah sebenarnya makhluk yang kaya sebenarnya. Banyak akses, banyak jaringan-jaringan yang lain, networknya yang jelas, sehingga enak bagaimana kita menggunakannya saja. Kalau tujuannya itu karena memang mencari rezeki, ya dapatnya hanya rezeki saja. Tetapi kalau sosial bicaranya bisa dapat segala-galanya. Bisa ilmunya, bisa pengalaman dan yang lainnya gitu kan. Bisa uangnya pun ya ikut juga. Dan mungkin bisa jadi perempuan juga ikut karena memang banyak mendamping janda-janda yang lainnya kan buat ya. Ini yang terjadi. Jadi itu ya memang. Kemudian ada hal nggak sih selama mungkin di perjalanan dalam bersosial itu hal-hal yang menarik gitu? Ya, yang jelas banyak lah. Banyak sekali buat yang menarik untuk di lapangan sosial itu. Kaitan masalahnya ada teman-teman yang dibawa, banyak kan kita duduk, kita mampir dulu, banyak sekali. Banyak karena timbul akses silaturahminya benar-benar sama masyarakat itu udah menjiwai mereka
Kang mampir, nih ada duren dan lain terjadi. Oh ya mampir kan lagi kan. Inilah manfaat yang paling menarik. Dan yang selanjutnya juga banyak yang mengatakan, Kang, saya dapat bantuannya kapan? Kang, saya dapat bantuannya kapan? Kang, cairnya kapan? Dan ini banyak sekali. Kayak ditagih-tagih. Nah, ini sekarang ya udah nanti sabar gitu kan. Sabar, nanti waktunya nanti kita sampaikan kembali. Dan inilah yang namanya pendamping sosial. Kemudian kalau misalnya menurut Kang Misnan, sosial gitu, kehidupan sosial yang di tempat yang Kang Misnan tempat tadi mendampingi itu gimana sih gambarannya gitu? Apakah memang benar-benar istilahnya tuh memprihatinkan atau gimana? Ya sebenarnya di Bojonegara atau tempat yang saya dampingi ini, karena memang 11 yang kami dampingi di desa ya, 11 desa yang kami dampingi, yang jelas banyak teman-teman ataupun di bawah itu ada yang benar-benar memprihatinkan, kondisinya real, ada yang mungkin yang tidak juga ada sebagian yang real, ada sebagian yang tidak. Dan ini tidak semua yang dianggap Bojonegara sudah oke lah, mapan gitu kan, banyak perusahaan dan yang lain, ternyata banyak juga di bawah rata itu ada juga. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa ini Bojonegara mampu, tidak, bahwa masih ada kawan-kawan kita yang mungkin yang belum tersentuh juga masih banyak. Jadi memang kadang ada data-data yang nggak valid gitu ya, maksudnya ada data yang kurang, yang salah gitu kan, terkadang cuma ngikutin data aja kan, nggak pasti gitu diberikannya gitu kan. Banyak ya nemu kayak gitu. Kalau data-data yang itu ya banyak sekali lah sebenarnya. Untuk masalah data, justru saya selaku pendampingan dan yang lainnya sudah dikasihkan mandat dari Kemensos itu adalah untuk melakukan verifikasi. Untuk melakukan verifikasi terhadap di bawah, koordinasi dengan desa, desa di bawah, untuk mengadakan musdes bahwa ini adalah datanya tidak valid, tidak kita cocokkan bersama. Kita sudah melakukan seperti itu. Kita untuk apa? Untuk antisipasi bahwasannya di Bojonegara itu bahwa ini penerima layak atau tidak layak. Kalau layak ya kita teruskan. Kalau memang tidak layak, ini harusnya. Cuma kebanyakan ketakutan dari pejabat-pejabat yang di bawah juga gitu kan. Karena apabila ini dicoret ya nuansa politis juga. Nuansa politis juga kaitannya. Ini masa saya, kalau semuanya saya coret ini masa saya dan yang lainnya, ini akan terjadi gitu kan. Dan ini jangan kalau saya berharap adalah semuanya kalau memang sudah kaya, dia nggak usah harus dicabut langsung, dia secara hati nuraninya memberikan saja kartunya. Bahwa saya sudah mampu dan saya tidak mau menerima bantuan ini dan kami serahkan ke bantuan yang lain. Itu lebih enaknya. Seperti itu ya. Tapi kadang-kadang ya itu ya. Ya susah lah manusia kalau itu ya. Manusiawi. Ya anggapannya saya yang kadang-kadang yang punya kadang bilang nggak punya, yang nggak punya ya biasa aja. Yang nggak punya ini yang biasa, yang seharusnya yang nggak punya ini itu yang tapi yang punya ini yang kadang-kadang lebih riuh daripada yang nggak punya gitu kan. Ini yang terjadi. Kemudian beralih lah, tadi kan memang kegiatan sosial, Kang Misnan juga aktif di kepemudaan. Kalau menurut Kang Misnan gitu, pemuda hari ini itu seperti apa sih? Khususnya di kita kan memang Kang Misnan ini aktifnya di sini lah, di Kabupaten Serang. Seperti apa sih gambarannya? Pemuda untuk yang saat ini sebenarnya pemuda, gambaran yang seharusnya yang dimiliki oleh pemuda ya pemuda yang benar-benar kreatif. Pemuda yang saat ini seharusnya seperti itu, harus yang kreatif karena memang sekarang alat-alat digital dan yang lainnya sudah membuka lebar lah. Sekarang sudah dibuka HP dan yang lain, Android yang lain, sekarang harusnya benar-benar untuk memanfaatkan peluang-peluang ini. Nggak ada alasan ya? Nggak ada alasan. Kalau pemuda-pemuda saat ini sudah tidak mengikuti pada hari ini, bahasa kasarnya tren saat ini harus bisa beradaptasi dengan kondisi ini, ya nanti akan tertinggal. Tetapi yang harus dipikirkan, kalau memang agama jangan sampai kita mengikuti bahannya adaptasi saat ini. Tapi kalau trennya adalah tren digital dan yang lainnya untuk masalah karya dan yang lainnya silakan, tetapi cara agama silakan.
Iya, harus. Ini yang seharusnya tren-tren pemuda saat ini harus gencarnya adalah ya satu sisi digital oke, satu sisi ibadahnya juga oke. Itu yang Jadi seharusnya. dua halnya harus imbang. Kemudian kalau misalkan ada tuh ada yang mengatakan di dalam, padahal masih banyak sih saya lihat gitu tuh anak-anak muda, katanya tadi kan harus kreatif ya. Dia anak muda, masih kuat, otaknya juga tentunya masih wawasannya mungkin luas, otaknya masih mantap dalam berpikir. Kadang-kadang aduh gitu kan, saya susah loh nyari kerja gitu. Padahal tadi kata Kamisan kan sebenarnya kreativitasnya belum diolah aja gitu. Itu gimana tuh caranya buat teman-teman yang saat ini masih mentok gitu tuh, nyari-nyari peluang dari mungkin entah itu bisnis, entah itu lowongan pekerjaan gitu. Ya sebenarnya yang harus dipikirkan oleh teman-teman kita anak-anak muda itu jangan terpikir kepada pemikiran yang sempit gitu. Saat ini adalah kita sudah kemana gitu, tapi endingnya juga ke mencari kerja susah. Jangan seperti ke sana, karena memang tujuan kita awal dulu gitu kan. Tujuan awal dulu kita bangun dulu mindset kitanya sendiri bahwa kita tujuannya adalah kalau mencari kerja ya otomatis apa yang harus kita geluti dulu gitu kan. Skillnya kalau memang benar-benar skillnya sudah kita geluti, yang keduanya tahapan yang selanjutnya adalah kita punya akses tidak gitu kan. Ada akses dulu, akses juga harus ada tahapan dong. Penting. Kalau sumpamanya kita punya keahlian, punya skill, tidak punya akses ya kita susah juga gitu kan. Kita punya akses tapi tidak punya skill, ya ini nggak nyambung juga ya. Jadi semuanya gitu kan, antara akses, antara pengetahuan, apalagi dengan keimanan nih nyambung. Ini yakin mudah. Saya yakin mudah untuk mendapatkan masalah pekerjaan yang lainnya. Jangan anggap ibaratnya kita susah kan, kita susah ya, kita pikir dulu dong. Kita introspeksi diri bahwa kita sudah nggak melangkah ke sini. Melangkah dengan keilmuannya, melangkah dengan aksesnya, melangkah dengan keimanannya. Kalau sudah aspek tiga ini sudah diambil oleh kita, saya yakin mudah. Oh kita semuanya dengan kita sudah kenal nih, ada akses di sana, mungkin bisa menyambungkan ininya. Kan kita punya keahlian ini dulu kan, ada temen yang punya keahlian, saya yakin bisa. Saya yakin tidak ada kata yang nggak bisa alasannya saat ini pekerjaan susah segala banyak. Pekerjaan itu bukan hanya di pabrik saja. Iya betul. Banyak sekali pekerjaan bisa melalui apa yang lain lah. Saya yakin banyak itu peluang usaha. Betul. Gitu. Soalnya kan kalau ngelihat hari ini juga Banten itu hat-trick nih. 3 tahun berturut-turut dapat ranking teratas terus ya pengangguran. Itu kira-kira apa sih sebabnya? Ya sebenarnya saya juga menyadari bahwa ibaratnya di Banten saat ini yang kemarin rame terkait masalah pengangguran dan yang lainnya gitu kan. Satu sisi ya saya yakin jelas satu sisinya adalah kepada keahlian tadi. Yang kedua adalah terkait masalah akses juga. Ini ada kaitannya juga. Yang kedua adalah birokrasi juga yang kadang-kadang kita tidak bisa ada peluangnya. Tidak membuka peluangnya, tidak membuka kerannya di mana mereka anak-anak ini. Anak-anak yang punya bakat. Yang punya bakat dan yang lain segala macam ini gitu. Sehingga mereka ini ya agak kesulitan mendapatkan pekerjaan, ya bukan hanya kerja saja kata saya juga. Banyak akses yang lain, ada UKM yang lainnya yang mungkin bisa diberankan ke sana, teman-teman. Ada bimbingan dan ada binaan dari pemerintah, ada pengelolaan yang lain jelas. Kalau supaya tidak ada pengelolaan dari pemerintah tentang kepada teman-teman pemuda, ya otomatis saya yakin ini akan berkembang. Bahwa gejolak pengangguran pemuda dan mungkin kemalasan pemuda di Provinsi Banten akan terjadi apabila pemerintah tidak menyediakan wadah yang qualified untuk bagaimana merancang masing-masing zona ini. Iya, betul. Itu sebenarnya. Nah itu memang birokrasi juga penting ya. Nah mungkin dari tadi ya berbicara tentang pemuda segala macam gitu kan, tentunya mungkin masukan aja deh terakhir gitu buat anak-anak muda saat ini untuk bisa lebih bersemangat lagi. Ya, yang jelas kami meminta kepada teman-teman anak-anak muda di Kabupaten Serang khususnya dan umumnya kepada Provinsi Banten bahwa
tanamkanlah pada diri teman-teman pemuda bahwa teman-teman pemuda itu bisa dan mampu. Jangan pernah ada kata pesimis pada diri Anda bahwa kita nggak bisa. Hilangkan kata-kata itu. Mulailah pada saat ini, jikalau Anda berpikir bisa, jikalau Anda berpikir mampu, maka Anda akan mampu. Tapi apabila Anda berpikir banyak tidak bisa, maka selamanya pun tidak akan bisa. Ini hati-hati. Jadi kami minta kepada kawan-kawan tetap semangat. Jangan sampai banyak terjadi negatif thinking pada diri Anda sendiri dan kepada orang lain. Kita harus positive thinking bahwa diri kita ini bahwa mampu, bisa berbuat dan bisa merubah pada diri kita masa hari ini dan masa akan datang. Itulah salam pemuda. Perubahan. Jadi berpikir bisa supaya kita bisa. Ya. Oke, terima kasih nih Kang Mislan ya sudah mampir di channel IKAS. Mudah-mudahan videonya ini bisa bermanfaat gitu kan, memberikan semangat kepada teman-teman karena masa muda itu adalah masa emas gitu kan ya, supaya untuk membangun peradaban yang lebih baik. Jadi intinya tadi yang kita obrolin adalah anak muda itu harus punya karya gitu kan ya, ambil peran juga gitu kan, jangan hanya diem aja dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.